Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga pada hari ini dan kapanpun itu kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga nikmat sehat itu selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagus Firdaus dari kelas Perilaku Konsumen A. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima mata kuliah Perilaku Konsumen, saya akan membahas tentang pengaruh lingkungan, kelompok acuan, dan keluarga terhadap perilaku konsumen. Baiklah, jadi untuk yang pertama, saya akan berfokus kepada kelompok acuan itu sendiri, di mana kelompok acuan adalah seseorang individu atau kelompok yang mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi kelompok acuan ini digunakan oleh seorang sebagai dasar pengambilan keputusannya atau sebagai referensi. Nah, jadi dengan referensi ini yang akan memberikan standar dan nilai yang akan mempengaruhi perilaku dari konsumen tersebut. Kemudian jika dilihat dari perspektif pemasaran, kelompok acuan adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian atau konsumsinya. Nah, selain itu juga kelompok acuan memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada jenis acuan kelompok formal, di mana kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaannya terdaftar secara resmi. Kita bisa melihat contoh dari kelompok formal itu, yaitu berupa partai politik, universitas, dan lain-lain. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dari pengertian kelompok acuan itu sendiri, yaitu berfungsi sebagai referensi bagi seseorang terhadap keputusan pembeliannya. Maka saya misalkan jika ingin membeli suatu produk, maka saya akan mengacu kepada kelompok formal yang telah saya jelaskan tadi, yaitu mengacu pada partai politik, universitas, organisasi lainnya. Nah, kemudian untuk yang kedua ada kelompok acuan informal, di mana kelompok ini adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi yang tertulis atau resmi. Nah, kelompok informal ini biasanya terbentuk karena hubungan sosial. Misalkan kelompok bermain futsal, kelompok arisan, kelompok senam yoga, dan kelompok rukun tetangga, bahkan kelompok-kelompok lainnya. Yang ketiga ada kelompok primer, di mana kelompok primer ini memiliki anggota yang terbatas dan memiliki ikatan emosional antar anggota. Selain itu juga mereka memiliki kesamaan sikap dan perilaku. Kenapa dikatakan demikian? Karena contoh dari kelompok primer ini yaitu keluarga atau orang yang masih memiliki ikatan keluarga dengan kita. Kemudian yang keempat ada kelompok sekunder, yaitu ikatannya lebih longgar daripada kelompok primer. Jadi kelompok sekunder ini ikatan antar anggotanya memiliki pengaruh yang kecil. Nah, contoh dari kelompok primer ini, sekunder ini maksudnya yang memiliki ikatan yang sangat kecil pengaruhnya, yaitu bisa berupa kelompok alumni, kelompok arisan, dan kelompok lainnya. Kemudian yang terakhir ada kelompok aspirasi, di mana kelompok ini sangat ingin memperlihatkan keinginannya untuk mengikuti norma atau nilai maupun perilaku yang dijadikan sebagai acuannya. Nah, untuk contoh dari kelompok aspirasi ini, kita bisa melihat dari misalkan tren yang dilakukan atau yang diikuti oleh orang-orang Indonesia adalah mengikuti tren-tren orang Korea ataupun orang Barat, baik dari gaya bicara, fashion, ataupun model-model lainnya.
tadi saya telah menjelaskan pengertian atau definisi dari kelompok acuan itu sendiri, dan saya telah menjelaskan juga menyebutkan jenis-jenisnya. Sekarang saya akan membahas bagaimana sih pengaruh yang sebenarnya kelompok acuan ini terhadap perilaku konsumen. Yang pertama ada pengaruh normatif. Nah, di mana pengaruh normatif ini pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang melalui norma yang harus diikuti dan dipatuhi. Apalagi produk yang ingin kita beli akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial, maka pasti produk itu akan kita beli. Dari sisi lain juga, pengaruh normatif yaitu karena adanya keinginan untuk dapat diterima oleh kelompok acuan tersebut. Misalkan di suatu lingkungan tempat kita tinggal, orang-orangnya di situ pandai-pandai bermain gitar, maka pasti seorang anak akan ingin juga bermain gitar sama seperti mereka. Nah, apa tujuan anak ini ingin bermain gitar? Tujuannya adalah agar dia dapat diterima oleh kelompok acuannya tersebut, dan tidak memungkinkan agar dapat diterima dia membeli gitar dan mungkin apa-apa yang disukai oleh masyarakat lainnya selain gitar. Kemudian yang kedua ada pengaruh ekspresi nilai. Nah, pengaruh ekspresi nilai ini biasanya seorang konsumen akan membeli kendaraan yang mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses. Kendaraan tersebut bagi dia sangat menambah citra bagi dirinya sendiri. Konsumen ini memandang bahwa orang yang memiliki kesuksesan yaitu dengan memiliki kendaraan, sehingga ia berusaha untuk memiliki kendaraan mewah tersebut. Selanjutnya ada pengaruh informasi, di mana kelompok acuan akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen. Nah, kenapa dipengaruhi? Karena kelompok acuan ini sangat dipercaya sarannya, karena dia memiliki saran dan pengetahuan informasi yang baik tentang produk atau merek tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Nah, sebagaimana yang kita tahu, keluarga mempunyai peranan penting dalam perilaku konsumen. Keluarga sangat mempengaruhi proses pembelajaran, sikap, dan persepsi orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, konsumen secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh keluarganya dari perspektif pengambilan keputusan. Hal ini didasari oleh semakin tinggi derajat keluarga, maka semakin tinggi pula tingkat konsumen atau konsumsinya. Begitu pula sebaliknya. Baiklah, saya akan memberikan contoh di mana keluarga sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Ketika saya ingin membeli laptop misalkan, dan saya mempunyai kakak yang sudah sekolah di perguruan tinggi, maka dia pasti akan lebih tahu dan lebih mengetahui mana laptop yang bagus spesifikasinya dan mana yang tidak. Nah, dan untuk contoh yang kedua, misalkan seorang ibu ingin membelikan kue untuk anaknya, kemudian bapaknya yang ikut mencoba memakan dan menyukai kue tersebut, maka si bapak pasti menyarankan ibu tersebut untuk membeli kue yang telah dicicipinya. Jadi, sebagaimana contoh yang telah saya berikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya perilaku konsumen itu sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Baiklah, mungkin itu saja video dari pertemuan kelima yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Tidak lupa pesan yang selalu disampaikan dosen kepada kita, yaitu jauhi narkoba dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan mencuci tangan. Saya undur diri. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.